Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat Sami Tuton rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor Production. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat Samil Tutor rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari ini materi yang insya Allah akan kita sampaikan yaitu keutamaan menafkahi anak dan istri. Para sahabat Samil Tutor, selaku suami bapak daripada anak-anak, seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, terutama kepada istri, yaitu memberikan nafkah batin dan lahiriah, dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, serta tidak boleh lepas dari tanggung jawab selaku ayah daripada anak-anaknya sendiri. Para sahabat Samil Tuton dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, adapun keutamaan seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah ayat Al-Baqarah ayat ke 233 dikatakan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan dengan cara yang ma'ruf, ya, yaitu dengan cara yang benar. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya diwajibkan atas orang tua, ya, orang tua si anak memberi nafkah, sedang ibu anak dengan cara yang ma'ruf, yakni ma'ruf menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan, tanpa berlebih-lebihan. Jadi berikanlah sandang pangan kepada anak kita yang tidak berlebih-lebihan, ya, dalam hal kemampuan ekonomi. Jadi kalau ekonominya pas-pasan, ya jangan kita memberinya dengan cara yang berlebihan, ya. Berikan itu sesuai dengan kemampuan ekonomi yang kita miliki, ya. Hendaklah, ya, orang-orang yang mampu, ya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, ya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah, ya, dan harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan, ya, kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran surat At-Talaq, ya, ini sebuah dalil daripada surah At-Talaq ayat ke-7, ya. Kemudian para sahabat Samil Tuton yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, adapun keutamaan yang kita akan dapatkan, ya, yang telah kita sampaikan tadi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya, yang telah kita sebutkan dari dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-7, ya. Kemudian yang kedua adalah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai orang yang fakir, yang afif, yang menjadi tulang punggung keluarga, ya. Hadis dari Ibnu Majah. Bagi orang yang kaya menjadi tulang punggung bagi keluarga, maka hal itu biasa saja. Adapun jika hal itu dilakukan oleh orang yang miskin, ya, fakir miskin, ya, bahkan fakir, maka hal itu membutuhkan kemampuan, ya, orang yang miskin bahkan fakir, maka itu hal yang membutuhkan perjuangan yang luar biasa, ya,
untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala yang besar, bahkan pahala yang lebih besar daripada membebaskan budak dan memberi makan orang miskin, ya. Ini keutamaan yang ketiga, ya. Sebagaimana dari hadis riwayat Bukhari Muslim, 1 dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya, lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar orang yang menafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dan amalan kebaikannya yang disebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Yang keempat adalah mencari nafkah, itu termasuk adalah jihad, ya. Dalam Islam, jihad tidak hanya diukur dalam peperangan, tetapi juga ketika kita memberikan nafkah lahir, mencari rezeki, itu pun sama dikatakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima adalah memberikan nafkah. Memberi nafkah itu dapat menghapuskan dosa, dan sebaiknya tidak memberi nafkah adalah dosa, ya. Dan yang keenam adalah menafkahkan nafkah kepada keluarga bernilai sedekah, bahkan prioritas utama. Jadi para sahabat-sahabat tutor, memberikan nafkah ini merupakan prioritas utama, ya. Tugas kita untuk memberikan penghidupan bagi anak-anak dan istri kita. Yang ketujuh adalah lebih utama meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka kaya yang berkecukupan, ya. Lebih utama meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka kaya dan berkecukupan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta, ya, kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu, ya, watafaqat alaih. Yang kedelapan adalah dijamin masuk surga dan dijauhkan daripada api neraka, ya. Pada sahabat-sahabat tutor, itu saja beberapa poin keutamaan seorang suami dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita seorang suami untuk bekerja mencari nafkah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri kita. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan pembelajaran serta semangat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.